Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Prasetyo, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Medan tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi konversi arus AC menjadi DC, dioda rectifier. Kelas 11 TKRO 1 SMK Negeri 1 Kaliwungu. Mari ikuti kami di dalam kelas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini Bapak masih akan melanjutkan lagi di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di sistem pengisian G. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Kita duduk, siap, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian akan belajar di materi sistem pengisian. Kita akan belajar tentang konversi arus AC menjadi DC. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik dioda rectifier, G. Baik, kemudian anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu. Cek kerapian pakaian kalian, kemudian silakan untuk dicek baju kalian. Yang belum masuk, silakan dimasukkan dulu. Kemudian sampah-sampah yang masih ada di bawah kalian silakan dibuang dulu. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Bapak akan bertanya kepada kalian anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa anak-anak? Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, semoga segera sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita, ya. Hari ini Bapak akan mengecek presensi kalian. Bapak akan panggil nanti nama dari kalian satu persatu. Seperti biasa, nanti silakan tunjukkan jari dan bilang hadir. Seperti itu, nggih? Aan Vera Andika. Adi Wijayanto. Yosua Jalu Ananda. Yuda Setiawan. Zaki Dwi Miftah Rozak. Baik, anak-anak, dari 30 siswa yang tidak hadir satu atas nama Irfan Wirabian. Sakit, nggih? Baik, anak-anak, kemudian Bapak akan melanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang konversi arus AC menjadi DC, dioda rectifier. Nah, kemudian Bapak akan mulai dulu dengan satu pertanyaan anak-anak. Pernahkah kalian ngecas HP atau mengisi baterai waktu kalian di rumah? Pernah. Oke. Bapak ingin tahu kenapa kalian harus memakai charger anak-anak? Coba, Mas Nova. Kenapa harus menggunakan charger kalau mengisi baterai, Mas Nova? Karena listrik PLN masih berarus AC, sedangkan baterai kita membutuhkan arus DC, Pak. Oke, karena listrik PLN itu arusnya AC, tetapi baterai kita membutuhkan arus DC. Baik. Nah, kemudian Bapak bertanya lebih lanjut lagi, memang kenapa? Kalau misalnya kita langsung mencolokkan HP kita ke listrik PLN, apa yang akan terjadi? Mas Dede? HP akan rusak. HP akan rusak. Baik. Apa manfaatnya? Kalau kita mempelajari konversi arus AC menjadi DC, kira-kira nanti kalau kalian di rumah, kebetulan kalian mau mengisi baterai kalian lowbat, lalu charger kalian rusak. Nah, kalian nanti akan mampu untuk menganalisis kira-kira rusaknya ada di mana ya. Nah, setelah kamu sudah bisa menganalisis rusaknya di mana, nanti diharapkan kalian akan bisa untuk memperbaiki.
dua tujuan pembelajaran yang Bapak berikan nanti. Yang pertama, kalian akan mampu untuk menganalisis kerusakan dari dioda rectifier. Nah, kemudian yang kedua, setelah kamu bisa menganalisis, Bapak juga akan memberikan satu lagi. Kalian akan mampu untuk membuat atau membuat satu alat untuk mengkonversi arus AC menjadi DC. Minggu kemarin Bapak sudah membagikan bahan ajar cetak, nggih? Sudah dibaca-baca di rumah, nggih? Dibawa semua? Bawa. Baik, kemudian Bapak nanti yang kedua akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, itu nanti sebagai panduan kalian dalam pembelajaran praktikum. Yang ketiga, Bapak akan memberikan video animasi. Harapannya dari bahan ajar, LKPD dan video animasi itu nanti akan bisa mempermudah kalian dalam memahami atau menguasai materi konversi arus AC menjadi DC. Rencana pembelajaran kita selama 2 jam ke depan. Yang pertama nanti Bapak akan menerapkan proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian nanti akan aktif sendiri di dalam proyek anak-anak. Di pertengahan Bapak akan menilai kalian berkaitan dengan sikap kerja kalian dan keterampilan kerja kalian. Di akhir Bapak akan menilai penguasaan pengetahuan kalian. Nah, harapannya nanti pemahaman atau penguasaan kalian tentang materi kita hari ini bisa mantap. Begitu ya anak-anak? Oke, untuk menambah semangat motivasi kalian dalam belajar, hari ini kita akan pakaikan janjian bersama. Masih ingat? Masih. Baik, mari kita lakukan. TKR Jaya, Jaya, Jaya. Kompetensi dasar kita adalah mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Yang kedua, memperbaiki sistem pengisian. Kemudian IPK kita menganalisis kerusakan dari dioda rectifier. Yang kedua, kita akan membuat dioda untuk mengkonversi arus AC menjadi DC. Nah, minggu kemarin Bapak sudah jelaskan tentang dioda, nggih? Nah, dioda itu punya 2 kaki. Apa dan apa? Anoda dan katoda. Anoda kaki positif, katoda kaki negatif. Kemudian Bapak akan coba untuk merangkai. Arus positif dari baterai Bapak berikan di anoda, sedangkan katoda masuk ke lampu. Negatif dari lampu masuk ke anoda dioda 2, katodanya dihubungkan ke negatif power supply. Nah, apa yang terjadi? Bapak akan simulasikan. Oh, ternyata lampunya menyala. Oke, minggu kemarin kalian juga sudah praktik lampunya menyala, nggih? Dari pemahaman kalian tentang karakter dioda yang seperti ini, oke, coba Mas Dedek dulu, Mas Dedek. Tadi karakternya seperti apa dioda, Mas Dedek? Dioda Mengalir dalam satu arah. mengalir dalam satu arah. Animasinya seperti ini, jelas ya anak-anak. Yang paling penting lagi, ini adalah cara kerja dari sistem pengisian. Ketika rotor berputar di sekitaran kumparan stator, stator akan menghasilkan arus AC. Dioda rectifier berperan untuk mensearahkan, merubah arus AC menjadi DC. Nah, hari ini kita akan membuktikan apakah benar bahwa arus AC itu bisa dikonversi menjadi arus DC. Kalaupun benar, kira-kira bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita pecahkan hari ini dalam pembelajaran project. Hari ini Bapak akan membuat kelompok-kelompok di kelas kalian. Jumlah kalian 30, nggih? Bapak akan bagi dalam 6 kelompok. Satu kelompok nanti isinya 5 siswa. Oke, Bapak akan bacakan dulu proses pembagian kelompok. Kelompok 1 nanti siswanya Mas Wahyu Dharma Pratama, Adi Wijayanto, Eko Arfiansyah, Muhammad Budi Hartono, dan Ferry Irawan. Nanti menempati posisi di depan sini, nggih. Kelompok 6 terakhir Jonathan Dwiki, Bagas, Zaki Dwi Miftahul Rozak, Febri Arya, dan Rizky Dwi Saputra nanti berada di belakang kiri. Oke. Semua sudah mendapatkan anggota kelompok, nggih? Oke, kalau sudah silakan semuanya berdiri menempati lokasi yang sudah disediakan. Oke, silakan. Baik anak-anak, semuanya sudah duduk, nggih? Kalau
silakan masing-masing ketua kelompok untuk ke depan. Bapak akan membagikan LKPD. Silakan. Mas Wahyu, kemudian Mas Randy, Mas Raihan. Oke. Baik anak-anak, silakan LKPD itu dibaca-baca dulu, dipahami dulu perintahnya apa, sebelum nanti kalian akan menuju ke pembelajaran project. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca LKPD. Kemudian, kalau kalian sudah membaca LKPD anak-anak, silakan semuanya fokus ke depan dulu. Bapak akan memberikan pengarahan. Nah, di bagian desain perencanaan proyek anak-anak di LKPD kalian, silakan mulai untuk membuat desain. Desain yang ada di LKPD kalian silakan digambar. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk mendesain perencanaan proyek, dimulai dari sekarang. Silakan digambar dengan baik, penggarisnya dikeluarkan. Gambar desain harus benar-benar jelas supaya nanti pada saat kalian melakukan proses perakitan, kalian akan dipermudah. Oke. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ada kendala ya. Kelompok 2 aman, sedang berproses. Kelompok 3 Mas Randy ada kendala? Tidak ada kendala, bagus. Kelompok 6 ini gimana kelompok 6? Ada kendala? Tidak ada. Oke, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau sudah ada satu kelompok yang selesai, boleh acungkan tangan. Ya. Kelompok 5 sudah selesai. Oke, kelompok 5 sudah selesai. Cepat sekali. Coba Bapak cek dulu. Oke. Diodanya ada berapa buah tadi? 6 buah ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diodanya ada 6 buah. Kemudian arahnya. Oke, arahnya 3 dioda positif, betul. Arah 3 dioda negatif, betul. Sudah ada simbol negatif dan positif. Nanti arus DC-nya keluar di sini ya. Oke, arus AC-nya nanti masuk di 3 tempat. Sip, oke. Sudah betul. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Coba Bapak lihat. Kelompok 2, dioda positifnya arahnya betul, dioda negatif arahnya betul, keluaran DC betul, ikutan AC betul. Baik, kelompok 2 juga sudah benar anak-anak. Dalam proses perancangan proyek sudah berlalu. Sekarang silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan. Kita persiapkan alat dan bahan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Mas Tama, silakan mengambil alat dan bahan. Satu alat dan bahan. Oke, silakan ke belakang dicek bersama teman-temannya. Kelompok 2, Mas Raihan silakan mengambil. Baik, silakan ke belakang. Kelompok 5 silakan mengambil alat dan bahan bareng sama kelompok 6 boleh. Kelompok 6 dimandakan bersama boleh. Oke, silakan dicek lagi kelengkapan dari alat dan bahannya. Bapak beri waktu 5 menit untuk cek kira-kira apa yang masih kurang. Boleh dimintakan ke depan kalau ada alat dan bahan yang masih kurang. LKPD dibuka lagi bagian jadwal penyelesaian proyek. Kalian harus rencanakan dengan matang ini.
jadwal penyelesaian proyek. Silakan dibuat jadwalnya dulu. Waktu 30 menit. Nah, silahkan dicatat 30 menit itu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan sekaligus dengan penanggung jawabnya. Harapannya apa? Supaya teman-teman kalian itu distribusi pekerjaannya merata. Waktunya berapa menit untuk memasang terminal arus AC, penanggung jawabnya siapa. Silakan dibikin. Kelompok mana yang sudah selesai? Cepat sekali. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 6. Oke, Bapak cek dulu ini. Dari kelompok 6 dulu. Jadwal penyelesaian proyek, alokasi waktunya. Oke, menyiapkan alat dan bahan 2 menit. Memasang terminal arus AC 2 menit. Arus DC-nya 6 menit. Jika dioda posisi 4 menit. Total semuanya 30 menit ya. Terus pembagian dari masing-masing pekerjaan merata ini. Sudah merata ya. Oke, baik. Saatnya kalian merealisasikan jadwal yang sudah kalian buat. Hari ini pembelajaran inti kita mulai. Waktu 30 menit efektif. Silakan kalian menyelesaikan proyek. Panduan kalian adalah LKPD. Dibaca LKPD-nya lalu proyeknya dilakukan. 30 menit dari sekarang silakan dilakukan. Oke, baik anak-anak. Tadi di rencana awal, di pertengahan Bapak sudah berjanji ya akan menilai sikap kerja kalian dan keterampilan kerja kalian ya. Oke, silakan. Ini Bapak sudah akan menilainya anak-anak. Di evaluasi belajar kalian, Bapak akan mengamati kira-kira gimana ya sikap kerja kalian dan bagaimana keterampilan kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Mas Wahyu Dharma Pratama. Ada kendala Mas Wahyu? Mas Wahyu tadi tugasnya apa? Mas Wahyu tugasnya memasang terminal arus AC. Sudah dilakukan ya Mas Wahyu? Oke, coba Bapak cek dulu. Kira-kira rapi tidak kamu masangnya? Oke, rapi ya. Bagus. Kemudian yang kedua siapa ini? Mas Haryanto sama Mas Kartono. Mas Kartono tugasnya apa Mas Kartono? Memasang dioda. Oke, silakan dilakukan Mas Kartono. Bisa ya? Oke. Ada kendala Mas Randy? Lumayan. Oke, kendalanya apa Mas Randy? Murnya berkarat. Oke, silakan dipasang dengan hati-hati ya. Oke, murnya berkarat. Teknis dalam perakitan ada kendala Mas Randy? Lumayan lagi. Oke, dalam pemasangan ya. Tapi kalau untuk pemasangan diodanya nanti kira-kira mudah ya. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Sekarang Bapak akan ke kelompok 6. Kelompok 6. Ada kendala Mas kelompok 6? Sudah ada teman-teman? Tidak ada ya. Pemasangannya mudah ya. Oke, pemasangannya mudah. Tadi kalau di kelompok 3 katanya murnya
Nomornya ada yang berkarat. Di kelompok 6 tidak ada ya? Oke, silakan dilanjutkan lagi. Dari anggota kelompok kalian ada yang tidak aktif anak-anak? Kalau tidak aktif nanti boleh dilaporkan ke Pak Guru ya. Harapannya semua membantu karena nanti semua harus bisa anak-anak. Ya, semua harus bisa. Kalau kalian mau bisa ya semua harus bekerja. Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 1 juga sudah selesai di awal. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 5 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai. Oke. Begini anak-anak, karena sudah banyak yang selesai, sekarang kita masuk ke pengujian dari proyek. Tadi yang pertama selesai kelompok 1 ya. Oke, Bapak beri kesempatan kelompok 1 untuk diuji ke depan. Silakan. Dihubungkan ke arus AC-nya. Oke. Baik. Dihubungkan ke arus AC. Silakan. Oke, adaptornya ditolokkan. Sekarang kita cek dulu, Mas. Sebentar. Selektor dipindah ke 50 AC. Cek di terminal arus AC-nya. Ya, oke. Nah, oke. Jarum menyimpang ya. Oke, semuanya dilihat. Jarum menyimpang. Arusnya AC. Oh benar, berarti inputannya adalah arus DC. Sekarang selektor dipindah ke 50 DC. 50 DC. Cek outputan dari arus DC. Coba Mas, diberikan. Jarum menyimpang ya. Oke, artinya apa? Tadi inputan dari arus AC, setelah kamu berikan satu project ya, rangkaian dari dioda rectifier, ternyata benar. Arusnya berubah dari AC menjadi DC. Oke, kelompok 1 berhasil anak. Percobaan yang pertama dari kelompok 1. Inputan arus AC, output berubah menjadi arus DC. Artinya apa? Proyek yang sudah dirancang, proyek yang sudah dirakit oleh kelompok 1 berhasil anak-anak. Sekarang kelompok 5, silakan kelompok 5. Silakan sekarang terminal dari arus AC dipasang dulu, Mas Bapak. Dipasang dulu yang besar di tengah. Baik, silakan adaptornya dicolokkan dulu. Oke, kalau sudah selektor dipindah ke 50 AC. Oke, 50 AC. Sekarang silakan cek ini apakah benar arusnya adalah AC. Cek. Oke, jarumnya menyimpang. Artinya arus AC benar di input ya. Sekarang coba dicek selektor pindah ke 50 DC. 50 DC. Sekarang silakan dicek di outputan dari arus DC. Outputan dari arus DC. Oke, coba perhatikan anak-anak. Tadi inputnya di sini AC 12 volt ya. Sekarang silakan dicek. Taruh Mas posisi dan negatif. Ternyata
Di sini outputnya benar ada DC, tetapi kenapa kok tegangannya turun? Tegangannya jadi sekitar 5 volt saja. Nah, coba kita analisis sana. Dilepas dulu adaptornya, oke, dilepas dulu. Coba Mas Nova, dianalisis Mas Nova. Kira-kira permasalahan yang tadi kenapa? Atau mungkin dioda kalian rusak? Coba dicek dulu Mas Nova. Arahkan selektor ke kali 1. Cek dioda positif coba. Oke, ada hubungan ya. Coba sekarang dibalik. Ada hubungan lagi. Oke, seharusnya bagaimana anak-anak? Mengalir satu arah. Harusnya mengalir satu arah. Oke, ini malah mengalir 2 arah ya? Oke. Coba dioda yang kedua, cek. Dioda yang kedua cek. Ada hubungan? Tidak. Dibalik. Ada hubungan. Oke, dioda kedua berarti bagus ya. Dioda yang ketiga. Dioda yang ketiga cek. Ada hubungan ya? Coba dibalik. Ada hubungan lagi. Oke. Berarti analisis kesimpulan kalian yang rusak dioda mana? Dioda 1 dan 3. Dioda 1 dan 3 rusak ya. Oke, baik. Silakan kalian kembali lagi ke belakang. Dari percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompok 5 barusan, kelompok 5 menemukan ada 2 dioda positif yang rusak anak-anak dengan indikator, dengan ciri-ciri inputan arus AC yang diberikan ada 12 volt, tetapi output dari arus DC itu berangsur-angsur berkurang, bahkan sampai 5 volt. Nah, setelah dicari, setelah dianalisis, 2 dioda positif rusak, konslet. Satu arah diberikan arus mengalir. Lalu arahnya dibalik, arusnya masih tetap mengalir. Ini berbeda dengan apa yang kita pelajari waktu minggu kemarin ya. Artinya, kesimpulan diodanya rusak. Kelompok Mas Randy dan teman-teman, silakan dicek. Oke, pertama kali, adaptornya dipasang dulu yang besar di tengah. Yang besar di tengah sampai kanan kiri dipasang lagi, oke. Kemudian adaptor silakan dicolokkan. Selektor pindah ke 50 AC yang berwarna merah. Oke, 50 AC. Taruh di sini. Oke. Kalau sudah, inputan dari arus AC cek tengah dan samping. Yuk, Mas Randy. Jarum menyimpang ya. Oke, benar. Artinya arus AC sudah sampai di sini. Sekarang selektor dipindah ke 50 DC. Oke, kita cek outputan dari proyek kalian, positif dan negatif. Oke, jarum menyimpang ya. Oke, artinya proyek kalian telah berhasil. Oke, silakan dilepas. Kelompok yang terakhir berhasil lagi anak-anak. Tepuk tangan. Sekarang semuanya fokus ke depan dulu. Tepuk 1, 2, 1. Semuanya fokus ke Pak Guru. Kita akan mengevaluasi pengalaman belajar kalian anak-anak. Mas Nova tadi sudah belajar apa, Mas Nova? Dapat mengetahui, dapat mengonversi arus DC dan mengetahui kesusahan berdioda. Oke, Mas Nova bisa mengkonversi arus AC menjadi DC. Tadi kerusakan yang ditemukan oleh kelompoknya Mas Nova, kelompok 5 itu bisa dijelaskan Mas Nova. Apa yang terjadi? Harusnya kan juga itu jika dijadikan arus DC itu kan ada satu arah, Pak. Oke. Tapi itu berbolak-balik. Oke. Kemudian analisis dari Mas Nova, diodanya
Kenapa? Tidak menjalankan fungsinya. Tidak menjalankan fungsinya, rusak ya? Oke, rusak yang seperti apa tadi Mas Nova? Konslet. Oke, bagus. Tadi kalian sudah menjelaskan, yang pertama kalian sudah belajar mengkonversi arus AC ke DC. Kelompok mana saja yang akan berhasil mengkonversi arus AC dan DC? 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita bisa belajar dari kelompok 5. Bahkan kalian tidak perlu untuk melakukannya sendiri, kalian dapat ilmu. Dioda yang rusak itu ketika satu probe satu arah diberikan arus, oke, arusnya mengalir. Tapi kalau multimeter itu dibalik, seharusnya itu tidak ada arus yang mengalir. Tapi dari kelompok kelima tadi, dia menjumpai dua posisi bolak-balik arusnya tetap mengalir. Artinya kesimpulan bahwa dioda tersebut rusak. Mas Dede, arus listrik tadi ada berapa jenis Mas Dede? Dua. Oke, ada dua. Apa dan apa? AC dan DC. AC dan DC. Oke, kemudian yang kedua Mas Krisna. Dalam proyek tadi Mas Krisna sudah belajar apa? Merubah arus AC menjadi arus DC. Oke. Mas Raihan, arus AC itu apa? Arus bolak-balik. Oke. Kalau arus DC apa Mas Joshua? Arus tetap. Searah ya? Oke, arus searah. Mas Nova, dioda yang rusak itu ciri-cirinya tadi seperti apa Mas Nova? Dan tidak menjalankan fungsinya, Pak. Tidak bisa menjalankan fungsinya. Oke. Tiga hal ini anak-anak yang kita sudah pelajari. Arus listrik ada arus AC bolak-balik dan arus DC searah. Yang kedua, kalian juga sudah belajar ternyata arus AC bisa berubah menjadi arus DC. Yang ketiga, pengalaman dari kelompok 5 kalian belajar ternyata dioda yang rusak itu dioda yang tidak bisa menjalankan fungsinya. Dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mas siapa? Mas Nova ya. Oke, Mas Nova mau bertanya apa Mas Nova? Di saat dioda terjadi konsleting, apakah sangat berbahaya, Pak? Di saat dioda terjadi konsleting, apakah itu berbahaya? Ada yang mau memberikan tanggapan dulu anak-anak? Mas, coba Mas Bagas dulu. Berbahaya, Pak. Berbahaya. Kenapa Mas Bagas? Karena konslet. Karena konslet. Oke, karena konslet itu berbahaya, gitu ya. Oke. Coba Mas Raihan, gimana Mas Raihan? Betul, Pak. Jika rusak putus maka tidak membahayakan. Oke. Jika rusak konslet maka membahayakan komponen yang lain. Oke, Mas Rehan tadi menjelaskan tergantung rusaknya seperti apa anak-anak. Jadi kalau putus rusaknya itu tidak berbahaya, kata Mas Rehan. Bapak setuju? Kalau putus itu tidak berbahaya. Kenapa? Ya karena kalau putus itu arusnya sudah berhenti, begitu ya? Tetapi kalau rusaknya itu konslet, artinya dia akan terus mengalirkan arus. Nah, rusak yang seperti inilah yang berbahaya. Begitu ya anak-anak? Jadi dua jawaban dari Mas Bagas dan Mas Raihan tadi saling melengkapi. Tadi Bapak sudah menilai sikap dan keterampilan kerja ya di pertengahan ya. Sekarang di akhir Bapak akan menilai penguasaan pengetahuan kalian. Itu Bapak sudah bagikan soal dan lembar jawabnya. Silakan masing-masing anggota untuk diberi Mas Ketua. Ya, beri. Sudah ya? Namanya ditulis, Bapak beri waktu 15 menit kepada kalian untuk menyelesaikan soal pengetahuan. Silakan. Hari ini kalau misalnya kalian mengerjakan soal pengetahuan, tidak boleh bertanya loh ya. Bapak akan menguji kalian, benar-benar menguji kalian itu sudah menguasai belum. Jadi silakan itu jujur, kerjakan dengan jujur, sekemampuan kalian sendiri, tidak boleh mencontek. Oke. Kalau memang sudah yakin, bolehlah ketua kelompok. Kita mulai dulu dari kelompok 6, Mas Jonathan dikumpulkan ke depan, nanti akan Bapak koreksi.
Silakan ditaruh di depan. Kalian tadi sudah praktikum, maka alat dan bahannya tolong untuk dikemas-kemas ulang. Ya, kabel-kabelnya dilepasi dulu. Ditata lagi seperti tadi di awal, supaya nanti untuk pembelajaran kelas yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau kerjaan bawah tidak di situ saja nggak apa-apa, kabel-kabelnya aja dirapikan. Ya, kabelnya dirapikan lagi. Bagi yang sudah rapi, kembalikan lagi ke depan. Wah, kelompoknya, ya, ditata lagi di depan dengan rapi. Silakan ditata di depan, dirapikan lagi. Materi minggu depan kita akan belajar tentang karakteristik dari IC regulator. Hari ini kamu sudah belajar tentang konversi arus AC menjadi DC. Nah, minggu depan kita akan mengulik lebih jauh tentang IC regulator ini. Akan mengkonversi tegangan anak-anak. Tadi kalian belajar konversi dari AC ke DC. Kalau IC regulator ini nanti fokusnya ke tegangan. Tegangan yang seperti apa yang Bapak maksud, Bapak rahasiakan dulu. Silakan pelajari di rumah dengan baik. Cari-cari referensi dulu di rumah dengan baik. Minggu depan kita akan mengulik lebih dalam tentang IC regulator ini. Begitu nggih? Baik, kemudian kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Tidak terasa 2 jam telah berlalu anak-anak. Ada kurang lebih Bapak dalam menyampaikan materi pembelajaran, Bapak mohon maaf. Kemudian silakan dipimpin untuk berdoa, Mas Ketua. Tempat duduk, siap, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.